selamat datang di channel saya bersama saya, Dr. Oka Sudarta. Bagi Anda yang pertama kali lihat channel saya ini, kalau misalnya Anda suka, silakan Anda subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Tapi kalau misalnya Anda nggak suka, ya udah, next aja guys. Oke? Nah, seperti spoiler saya di video saya sebelumnya, kali ini kita akan membahas produk yaitu Voila. Satu jiwa, tadi terlalu kenceng dia. Facial wash brightening dari Scarlett, ini yang pertama saya akan bahas, dan kedua adalah ya kurang atas bah lebarnya. Yang kedua adalah Brightly Ever After Serum dari Scarlett juga, dan yang terakhir adalah ini ke bawah lagi ya, Acne Serum juga dari Scarlett. Nah, kebetulan ini adalah sebelumnya Scarlett ini dia membahas tentang body lotion ya, jadi perawatan untuk body. Entah itu ada body scrubnya, ada body lotionnya, dan di bulan pertengahan tahun kemarin, pertengahan tahun ini Scarlett mengeluarkan juga untuk perawatan tentang wajahnya. Nah, kita akan bahas-bahas satu, mulai dari mana? Kita akan bahas mulai dari sabunnya dulu. Nah, facial wash brightening ini kalau misalnya kita lihat ya, kalau dari segi cewek yang lihat, ini tampak kemasannya lucu gitu ya, mereka biasa bilang seperti itu, feminin, keren ya, dan cewek banget kalau menurut saya. Nah, apalagi kalau misalnya Anda sudah membuka terus kemudian melihat dalamnya, ini malah kayak wah, ini feminin banget, ada rose petalnya ya kan, ada bubble-bubble-nya ini juga ya, jadi cewek malah suka ini, lihat ini. Nah, berikutnya ya, kalau misal dari kemasan, kemudian Scarlett yang facial wash brightening ini, dia ini juga sudah BPOM approved ya. Jadi ingredientnya pastinya aman bagi Anda yang memakainya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ingredientnya masing-masing dari facial wash brightening ini. Active ingredientnya ini Anda bisa lihat, active ingredientnya ini pertama ada glutathione, di mana glutathione ini favorit dari minyak dari Scarlett ya. Jadi glutathione ini sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah terproduksi, sudah ada. Biasanya glutathione ini fungsinya pasti untuk antioksidan awalnya, terus kemudian dia untuk menguatkan tubuh. Kemudian untuk efek ke kulitnya, dia ini bisa mengurangi wrinkle, kemudian dia bisa mengurangi pigmentasi, bercak-bercak hitam, dan antioksidan juga bagi kulit Anda sebagai pencerah juga ya. Jadi makanya di Scarlett ini dia favoritnya, kalau menurut saya sih selalu memakai glutathione. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau misalnya dari Anda lihat dari bubble-nya ini, itu ada rose petalnya ya, ada potongan mawarnya ya. Sedangkan mawar ini sendiri dia ini berfungsi sebagai, memang sudah banyak dipakai untuk kecantikan ya, untuk wajah, biasanya untuk toner juga, untuk membersihkan. Dan kalau yang di facial wash ini dia untuk melembabkan dan juga untuk sebagai antioksidan juga ya. Jadi ini kayaknya lucu ya, ini ada rose petalnya, saya suka dilihatnya. Oke. Nah, berikutnya ada kandungan juga aloe vera ya. Aloe vera ini memang dia fungsinya adalah sebagai antiinflamasi. Jadi dia meredamkan. Kalau misalnya ini kan facial wash ya. Jadi kalau misalnya Anda habis dari luar, Anda habis beraktivitas, kena polusi, kena panas, terus kemudian diredamkan inflamasinya atau mungkin efek sunburn-nya itu dari aloe vera ini, jadi lebih mengkalmingkan ya. Terus kemudian ada juga vitamin E ya, vitamin E ini tocopherol, dia ini juga untuk membersihkan, dia juga buat mengenyalkan, membuat kulit dia lebih bersih. Memang kandungan yang saya lihat dari facial wash brightening ini, dia memang fungsinya adalah untuk lebih ke whitening ya. Tapi ini adalah facial wash-nya. Jadi facial wash itu fungsi utamanya adalah cuman membersihkan muka aja. Jadi begitu kita bersihkan, kita bilas lagi dengan air, otomatis biasanya kandungan yang terserap di sini juga dia akan hilang lagi. Jadi kalau misalnya Anda ingin efek yang whitening, tapi Anda cuma memakai ini aja, kalau menurut saya kurang. Oke. Nah, kita akan lanjut ke yang kedua. Sorry. Kita lihat dulu teksturnya nih ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ini tadi sudah yang sampingnya, kita lihat. Nah, kita lihat teksturnya, dia seperti gel, oke? Dan ada butiran-butiran scrubnya yang warna pink ini, oke?
Oke, ini kalau menurut saya ya cukup bagus, dan kalau menurut saya juga harganya nggak terlalu membuat kantong Anda jadi menangis gitu ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang Bradley Ever After Serum ya. Serum yang dia fungsinya adalah untuk brightening. Nah, kalau misalnya dari kemasannya, packagingnya di full wrap dengan plastik seperti ini. Jadi menurut saya lebih higienis ya, karena dia sudah full wrap seperti ini, kelihatannya dia lebih higienis. Oke, kita buka sekarang. Nah, ini kalau misalnya kita buka ya, ini dalamnya ini dengan harga yang kalau menurut saya itu nggak terlalu mahal, serum ini dengan harga 75.000, ini cukup bagus karena dari kemasannya dia sudah ada plastik putihnya ini untuk menempatkan serumnya supaya tidak bergoyang-goyang di dalam kotaknya, tidak ada efek kotak-kotak. Jadi itu lebih membuat serumnya safe supaya nggak pecah. Kalau menurut saya sih botolnya cukup besar ya. Kemasannya dia sekitar 15 ml tapi. Oke. Nah, dari botolnya oke. Ini ada pipetnya juga. Ini kalau dari ingredientnya kita nanti akan bahas ya setelah saya mencoba teksturnya dari serum ini. Kalau misalnya Anda coba, Anda massage kira-kira 1 menitan gitu ya, ya pasti lebih keserap. Nah, sedangkan active ingredientnya kita akan bahas dari boxnya ini, dari tulisannya ya. Ini pertama ditulis dia phyto whitening. Phyto whitening ini dimaksud adalah, phyto ini adalah bahasa Prancis yang artinya adalah nabati atau tumbuh-tumbuhan. Jadi dia ini mengandung agent whitening yang dari tumbuh-tumbuhan ya. Terus kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang, glutathione adalah andalan dari Scarlett. Yang berikutnya adalah vitamin C juga ada. Terus kemudian ada niacinamide ya, ini kandungan utamanya. Terus kemudian ada lagi vitamin E juga ada malic acid. Kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi kandungannya ini pertamanya ada lavender water ya. Lavender water ini dia ini sifatnya dia lebih mengkalmingkan ya. Jadi sebagai base utamanya dia adalah lavender water supaya wajah Anda lebih calming, dan juga ada efek pencerahnya juga. Terus kemudian ada niacinamide atau nicotinamide. Ini adalah, kalau menurut saya adalah kandungan yang dewa, karena niacinamide ini itu bagus untuk whitening, bagus karena dia ada efek pencerahnya. Untuk bagi Anda yang berjerawat, dia juga ada efeknya juga. Dia lebih menutup pori-porinya juga. Dia juga untuk jerawat dia lebih menghancurkan jerawatnya juga. Untuk wrinkle dia juga ada efek anti wrinkle-nya juga. Jadi niacinamide menurut saya adalah kandungan yang sangat bagus di semua jenis kulit Anda. Oke. Kemudian ada juga glutathione ya. Glutathione ini seperti yang saya jelaskan tadi pada saat saya jelaskan facial wash, dia ini juga ada efek whitening, di mana dia ini cara kerjanya dia menghambat enzim tirosinase. Jadi supaya sel melanin kita ini tidak tumbuh. Jadi supaya lebih diredam dan akibatnya kita lebih putih gitu. Oke. Berikutnya kita ada juga vitamin C di sini. Vitamin C dia ini juga ada efek whitening agent juga ada, tapi dia juga sebagai antioksidan ya. Jadi bagus juga. Terus kemudian di berikutnya ada malic acid. Nah, malic acid ini, nah gini. Jadi kalau Anda ingin mencerahkan wajah Anda ya, itu Anda juga harus ingat supaya efek ingredient ini cepat lebih masuk ke dalam kulit Anda juga harus melakukan eksfoliasi. Biasanya kalau Anda ke klinik kecantikan ya, Anda bisa melakukan microdermabrasi atau peeling ya. Atau misalnya Anda menggunakan krim yang mengandung turunan dari vitamin A atau retinoid. Jadi dengan dikelupas kulitnya, terus kemudian bahan ingredient ini supaya dia cepat lebih masuk. Jadi efek whiteningnya lebih cepat dapat. Itu maksudnya. Oke. Di dalam ingredient ini itu terdapat malic acid ya. Ini termasuk golongan BHA, di mana dia juga termasuk eksfoliator, dan dia bersinergi dengan kandungan whitening yang lainnya. Oke. Kalau menurut saya sih ini oke juga nih serumnya. Mantap. Nah, yang saya suka ini gini. Memang sebelumnya kalau misalnya di body lotionnya ya, atau juga di facial wash whiteningnya ini ya, ini baunya itu memang wanginya top tier. Apalagi yang body lotion yang baunya seperti bakaran itu saya paling suka memang. Nah, tapi untuk bagian serumnya ini ya,
memang dia ini tidak ada fragransinya, jadi cocok buat Anda yang berkulit sensitif ya. Jadi kalau mencari serum ataupun krim yang di wajah Anda, lebih baik memang yang seperti yang sekarang itu adalah no fragrance, supaya tidak ada efek sensitif atau efek merah di kulit Anda akibat fragrance-nya atau iritasi akibat dari fragrance-nya ya. Jadi memang baunya gak seharum seperti biasanya, seperti sekarang biasanya ya, tetapi memang ini cocok karena untuk supaya tidak terjadi iritasi ya, dan juga sudah BPOM approved ya. Berikutnya kita akan bahas tentang acne serum. Acne serum ini ya sama juga seperti yang tadi Brightly Ever After Serum. Dia itu sudah di wrap plastik full di package-nya ya. Terus kemudian pemakaiannya dianjurkan memang di pagi sama malam. Nah, kalau saya sih lebih menganjurkan untuk di malam hari aja ya. Setelah Anda memakai serum, Anda bisa memakai tambahan krim yang lain. Misalnya Anda memakai whitening yang lain, krim whitening yang lain, atau memakai krim acne yang lain. Nah, kalau misalnya Anda berjerawat, Anda memakai acne serum ini Anda bisa pakai di 1 totol, 2 totol, bisa. Kalau misalnya jerawat Anda nggak banyak, Anda totol aja di tempatnya. Tapi kalau misalnya Anda banyak, Anda juga aman, ditaruh di seluruh muka aja nggak masalah. Nah, ada pertanyaan biasanya gini, kalau misalnya saya berjerawat 1-2 nih, ya kan? Terus kemudian muka yang saya yang lain ini tidak berjerawat, gimana? Nah, Anda yang berjerawat ditotolin aja, jangan yang lain dikasih yang ini, oke? Itu caranya. Nah, sekarang kita lihat kandungan dari acne serum ini. Sama seperti yang di Brightly Ever After Serum, ya. Dia ini sudah bagus juga ya, botolnya saya suka nih ya, memang kayak kokoh gitu loh botolnya. Nah, ini acne serum sudah BPOM approved juga, ya. Dan juga kandungannya ditulis di sini ada tea tree water. Tea tree ini dia berfungsi sebagai antiinflamasi. Memang cocok untuk berjerawat yang dia lagi merah, dia lagi meradang banget, ya. Tea tree bagusnya memang untuk menurunkan radangnya, ya, menurunkan kemerahannya. Ini dia mengandung tea tree water. Yang kemudian berikutnya adalah salicylic acid. Salicylic acid ini dia ini untuk membunuh bakterinya, jerawatnya, supaya dia lebih hilang jerawatnya. Dan juga ada licorice. Nah, ini uniknya ada juga efek whiteningnya juga di dalam serum ini. Licorice adalah sebagai whitening agent, ya. Memang tidak lebih bagusan, banyak lebih bagus daripada licorice. Tapi licorice ini termasuk dari whitening agent juga. Jadi mungkin maksudnya sekarang ini selagi dia membunuh jerawatnya, melepaskan jerawatnya, menghancurkan jerawatnya, dia ini juga menghilangkan bekas-bekas jerawatnya, gitu. Oke, kita lihat test drive sekarang serumnya seperti apa. Oh ya, nanti kalau misalnya Anda mau ada pertanyaan, bisa tulis saja di kolom komentar. Tapi kemungkinan saya akan menjawabnya lewat Instagram saya, ya. Dan selain saya akan menjawab pertanyaan Anda, saya akan juga bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiahnya apa? Misalnya gini ya, saya kan ada review produk facial wash whitening dan juga serum yang Brightly Ever After Serum ini semuanya sudah saya pakai. Nah, setelah saya mereview, kemudian akan saya bagi-bagi dengan Anda. Oke? Jangan lupa makanya follow dong Instagram saya juga. Oke? Nah, kita kembali lagi ke acne serum ya. Ada yang satu lupa saya kandungannya. Yang tadi saya sudah bahas tentang tea tree water, dia buat anti-inflamasi. Jadi kalau misalnya jerawat Anda meradang, itu dia cepat hilang. Terus kemudian ada salicylic acid, jadi dia ini lebih membunuh jerawat Anda. Dan yang terakhir ini tadi ada licorice ya, untuk menghilangkan bekasnya ya. Jadi untuk me-whiteningkan, karena dia ini licorice adalah efek whitening agent ya. Dan yang terakhir itu adalah Centella asiatica. Centella asiatica ini dia berfungsi supaya penyembuhan luka pada saat bekas jerawat ini dia cepat tertutup supaya tidak jadi bopeng. Jadi kalau misalnya penyembuhan luka yang dia ini agak lama, dia kan bisa menjadi bopeng, karena jadi bolong-bolong ya. Dan kandungannya di acne serum ini juga ada Centella asiaticanya. Nah, jadi itu tadi review dari saya ya untuk acne serum ini. Terus kemudian ada Brightly Ever After Serum. Bagi Anda ada yang mau tanyakan tentang kandungan yang ini atau tentang produk ini, atau Anda mau tanya yang lain seputar tentang estetik, silakan Anda tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa
Anda tulis nama Instagram Anda juga, karena nanti akan saya jawab melalui Instagram. Saya akan tag nama Anda di Instagram jika pertanyaan Anda saya jawab di sana. Jadi supaya Anda akan notice ya, supaya Anda nanti akan tahu. Dan juga saya akan bagi-bagi hadiah karena semua produk yang saya review ini itu semuanya tidak saya pakai. Yang tidak saya pakai, saya akan bagi-bagi ke Anda. Oke? Dan jangan lupa guys untuk subscribe channel Doktuber yang luar biasa ini. Tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa, next aja. Oke? Thank you. Bye-bye.